Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tialo TV. Kali ini kita akan mereaksikan satu video yang sangat menarik sekali, yakni tentang perbedaan Lebaran di Malaysia dan Lebaran di Indonesia, ataupun Hari Raya di Malaysia dan Hari Raya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan berkunjung ke channel Drama Politikus. Oke, silakan berkunjung ke sana teman-teman semuanya dan silakan di subscribe. Oke, namun sebelumnya saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Idul Fitri di seluruh penjuru Nusantara. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semuanya, kita santai saja. Kita akan menyaksikan video ini, video yang sangat bagus sekali. Dan ini dia videonya teman-teman semuanya, kita saksikan. Oke. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di Asia, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Ya, oke. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, yaitu Islam. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Oke teman-teman, ini dia perbedaan antara Hari Raya di Indonesia dan Hari Raya di Malaysia. Kita lanjut dia. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Oh ya, Raya atau Lebaran. Hal-hal yang paling ringan dahulu ya, yaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya kalau di... Ternyata teman-teman dari segi bahasa, penggunaan bahasa Hari Raya untuk digunakan kebanyakan di Malaysia, dan untuk Lebaran biasa kita ucapkan di Indonesia Selamat Berlebaran. Oke. Kadang-kadang juga Indonesia menggunakan Hari Raya, ucapan perkataan Hari Raya. Oke, kita lanjut lagi. Di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Ternyata teman-teman semuanya, Lebaran itu ucapan yang Oke, kita nonton iklan dulu. Ternyata untuk Lebaran ini diucapkan kadang-kadang saja kalau di Malaysia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Oke. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu resmi yang diulang-ulang setiap tahun. Dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya. Dan berarti diulang-ulang teman-teman semuanya, diulang-ulang. Lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Berarti untuk lagu-lagu ini teman-teman semuanya, baik Indonesia Malaysia, itu memang kalau di Malaysia itu lagu-lagu tempo dulu masih digunakan. Indonesia juga biasa menggunakan lagu-lagu seperti itu, tapi sudah agak jarang dengan seperti yang disampaikan tadi. Memang ada benarnya
kebanyakan lagu-lagu baru dari para artis-artis Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Di Indonesia, larangan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melakukan takbir, menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Takbir keliling. Riuh rendah Benar sekali. bandar-bandar utama di Indonesia. Wow, seperti ini. Dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya. Iya, Di masjid benar. Bersama-sama dengan orang tua. Ini di kampung saya juga. Para bilal dan para syiah masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua. Tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu, kalau di Indonesia teman-teman semuanya, untuk saudara-saudara kami Malaysia, apa yang disampaikan oleh drama politikus ini adalah benar. Kalau Indonesia suasana takbiran itu menggunakan obor-obor, kemarin baru kami lakukan juga, dan takbiran itu bebas. Yang penting tidak membuat kekacauan begitu. Oke, kita lanjut lagi. itu di Malaysia takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga dihadiri oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan. Ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad pada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia untuk bazar Ramadan, teman-teman semua, Indonesia memang jarang sekali ada bazar Ramadan. Kebanyakan seperti sampaikan tadi hanya menempati tempat-tempat tertentu saja, seperti pedagang-pedagang kaki lima. Begitu juga di daerah saya tidak ada bazar Ramadan memang. Tetapi ada satu tempat-tempat yang menjual seperti makanan-makanan untuk berbuka puasa. Oke, kita lanjut. Tidak melarang makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Oke. Ada iklan lagi. Sebagai penonton yang baik, kita harus lihat iklan. Walau bagaimanapun di Indonesia, yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal. Balik kampung, ya. Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik. Dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan.
Benar-benar, Yang betul. kedua, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Oh iya, ini Di lagi. Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Betul memang. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Yang ke-8, solat. Oke, teman-teman semuanya, itu dia perbedaan antara Indonesia dan Malaysia tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran Idul Fitri. Oke, untuk lebih jelasnya kami tidak habiskan video ini karena memang kita menghargai pemilik daripada video ini. Silakan berkunjung ke Drama Politikus, di sana video yang lebih mendetailnya lagi teman-teman semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Drama Politikus ini memang ada benarnya dan memang kami rasakan Indonesia seperti itu. Oke, silakan berkomentar di bawah teman-teman semuanya. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan subscribe teman-teman semuanya. Oke, mungkin hanya demikian. Itulah perbedaan, bukan berarti untuk membanding-bandingkan, tapi kita adalah masyarakat yang sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya. Oke, demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.